time, we've no control. Nah, di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melaksanakan uji urin untuk mengetahui apakah seseorang itu sedang mengalami kondisi pada kehamilan. Dan di sini apabila kondisi kehamilan ini terdeteksi, maka itu akan terlihat pada tes kehamilan tersebut. Nah, bagaimana hasilnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana waktunya, dan juga bagaimana tata caranya akan kami jelaskan dalam video kali ini. Dan jangan lupa kalian tetap nonton video ini sampai selesai ya. Stay tune! Tes kehamilan itu sendiri adalah cara untuk mendeteksi hormon HCG di dalam tubuh, di mana hormon tersebut hanya akan terjadi saat seseorang mengalami kehamilan. Sebenarnya apa sih tes kehamilan itu? Tes kehamilan itu sendiri adalah proses di mana kita dapat mengetahui seseorang mengalami hamil ataupun tidak. Nah, untuk tes kehamilan itu sendiri dapat dilakukan di rumah maupun di fasilitas kesehatan loh. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui kehamilan sejak dini, membantu merencanakan kehamilan dan juga kesehatan, serta mencegah resiko kesehatan dengan deteksi dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan untuk mengetahui apakah kehamilan berjalan dengan normal atau tidak, dan untuk mendeteksi masalah pada kehamilan secara dini. Karena pada kehamilan, perubahan fisik dan hormonal terjadi begitu cepat. Dan pemeriksaan kehamilan ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan fisik dan hormonal tersebut secara normal atau tidak. Selain itu, pemeriksaan klinik dan juga laboratorium ini perlu dilakukan. Pemeriksaan klinik meliputi tekanan darah, denyut jantung bayi ataupun janin, dan juga tinggi fundus uteri. Sedangkan pemeriksaan secara laboratorium meliputi tes urin dan darah untuk mendeteksi apakah ada anemia atau tidak. Dengan ini, pemeriksaan kehamilan perlu dilakukan untuk mendeteksi apakah janin dan ibu baik selama proses kehamilan dan untuk mendeteksi masalah-masalah tersebut. Nah, untuk memeriksa tes kehamilan dengan menggunakan urin, ada beberapa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan nih. Yang pertama itu ada antiseptik, ini bisa membunuh kuman. Nah, lalu ada handscoon. Handscoon ini digunakan untuk supaya tangan kita ini nggak bersentuhan langsung dengan pasien. Lalu selanjutnya yang paling penting ini test pack. Test pack ini atau biasa disebut dengan alat tes kehamilan digunakan untuk mendeteksi hormon kehamilan dari urin yang diambil tersebut. Lalu selanjutnya ada tisu atau kapas. Ini bisa berguna untuk membersihkan area sekitar setelah pengambilan urin agar tetap higienis, itu penting ya. Lalu selanjutnya ada wadah penampung urin. Wadah penampung urin ini biasa disebut dengan food urin. Ini biasa digunakan untuk pasien yang tidak langsung meneteskan urinnya ke test pack tersebut. Nah, wadah ini ditampung dulu lalu dicelupkan nanti test pack-nya. Alat ini juga hanya diperlukan kalau memang dibutuhkan saja nih. Nah, yang terakhir itu ada namanya stopwatch. Stopwatch atau jam. Ini butuh banget untuk menghitung waktu reaksi sesuai petunjuk pada alat tes tersebut. Biasanya sekitar 1-5 menit tergantung mereknya. Jadi, itu saja alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan tes kehamilan, guys. Ibu. Ya, selamat pagi. Pagi. Nah, ini dengan Ibu siapa? Ibu Lisan. Untuk datang ke sini ini, Ibu ada keluhan apa? Itu dalam bulan saya itu lah. Terus tadi juga sedikit mual gitu, nggak enak. Nah, berapa minggu Ibu makan? Kalau tak hitung itu udah 4 mingguan bu. Terakhir itu menstruasi tambah berapa? Tanggal Mei tanggal 9. Apakah Ibu ini sudah bersuami? Sudah sulit. Kemungkinan mungkin ibunya positif ya, semoga saja. Tapi untuk memastikannya kita lakukan tes uji untuk mengetahui apakah ibunya memang hamil atau tidak. Iya. Apakah ibunya bersedia? Nanti pengecakannya ini melalui urin. Oh, Bersedia. Ibu ini sudah ada alatnya. Di sini ini ada tempat manipulin, terus kemudian di sini ada tes kehamilan, terus kemudian ada tes sanitizer. Ibu, mungkin ibu ini nanti bisa cuci tangan dulu dengan ini. Silahkan cuci tangan ini. Ya, ini saya berikan
tempat urin kosong, ibunya silakan mengamati, terus urinnya ditaruh di sini ya. Setelah itu nanti dibawa proses. Ini saya masukin urin saya sih. Ya sedikit saja, tidak usah sampai. Oke. Saya tukang terakhir di sini. Dan ini untuk tisunya Kak, mungkin ngerti lebar aja. Oh, ada yang sudah. Oke. Terus apa lagi? Akan saya bantu untuk alat kaki tangan lagi. Ya. Silakan Ibu. Iya, makasih. Terus ini udah nggak lagi di sini. Oh ya, ini sudah. Nah ini kebetulan ibu ini sangat ya, karena ibu melakukan pemeriksaan ini kan masih pagi ya. Kalau ibu melakukan pemeriksaan itu sudah makan Belum. malah kebetulan sekali karena pemeriksaan itu memang tempatnya dilakukan pada saat pagi hari ketika ibunya belum makan. Nah itu kan jadi ibunya tidak mendapatkan asupan sehingga di dalam perutnya itu juga tidak terdapat tambahan dari zat yang ibu makan. Nah ini lebih cocok untuk dilaksanakan langsung saja ibu kita langsung pemeriksaannya. Akan saya siapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ini. Nah ibu ini alatnya. Ini alatnya itu sebenarnya ini kecil, tapi ini apabila memang hasilnya itu positif akan sangat membuat ibu bahagia. Nah ini pertama, ini urinnya kan sudah ada. Ini alatnya kita masukkan ya, ini ada batas maksnya. Jangan sampai melewati batas maksimalnya ini. Jadi kita masukkan. Nah setelah masuk ini kita tunggu 3-5 menit, jangan lama-lama nanti karena kalau lama-lama bisa mempengaruhi keakuratannya. Kita tunggu 3-5 menit, kita letakkannya ini tegak lurus seperti ini. Nah, kita tunggu saja. Ibu, deg-degan ya ibu? Iya, deg-degan banget. Sabar ibu. Akan jadi kabar baik buat suami saya, Sus. Iya benar. Benar lagi ibu. Ibu jangan lihat, gua surprise ini. Oh iya. Iya. Nah ini sudah 3-5 menit. Sudah 3 menit ya ibu, hasilnya sudah muncul. Nah ini ibu bisa lihat. Sudah siap ibu? Bener, Sus. Deg-degan, Sus. Oke, sudah siap? Sudah. Ibu tebakannya apa? Positif dong. Iya kan? Emang kalau kayak gini ini 9%. Kayaknya. Wah, aku udah bahagia loh. Benar, jawaban ibu benar. Ini memang positif. Jadi itu yang harus diambil. Ini juga dibuangnya itu tidak sembarangan ya ibu. Nanti dibuang itu melalui pembuangannya sendiri. Jadi setiap bahan medis yang telah bercampur dengan cairan pasien itu dibuangnya atau pembuangannya itu melalui tahapan sendiri. Ini Bu untuk hasilnya bisa nanti untuk diberitahukan kepada keluarga Ibu. Iya, makasih. Wah, bahagia sekali. Ya semoga sehat-sehat ya ibu. Iya. Dan juga lancar bisa sampai nanti persalinan. Iya, makasih. Iya. Terima kasih Bu. Hasil positif, 2 garis muncul, 1 garis di area kontrol dan 1 garis di area tes, yang mana garis di area tes ini menunjukkan adanya hormon HCG yang menunjukkan terjadinya kehamilan. Hasil negatif, terdapat 1 garis di area kontrol dan tidak ada garis di area tes yang menunjukkan tidak terjadi kehamilan. Dan hasil invalid, ini tidak terjadi adanya garis tes sama sekali yang mana terjadi kesalahan dalam prosedur pelaksanaan ataupun mungkin alatnya itu juga rusak. Nah, tadi kan sudah dijelasin kan ya sama teman saya
bertanda bahwa hasil yang dilaksanakan pada pemeriksaan tadi itu menunjukkan hasil positif. Nah, hasil positif itu terindikasi hasil positif garis 2 pada tes kehamilan itu. Nah, apabila terdapat hormon HCG pada urin yang telah diperiksa untuk dimasukkan ke dalam tes kehamilan tersebut. Nah, hormon HCG sendiri itu adalah sering disingkatnya itu HCG, tapi HCG itu memiliki singkatan yang lebih panjang. HCG itu adalah singkatan dari Human Chorionic Gonadotropin. Nah, hormon tersebut adalah hormon yang terjadi atau yang terdapat pada ibu hamil. Karena apa? Karena seorang ibu hamil nantinya akan tumbuh janin. Ketika ovarium menciptakan ovum dan ovum itu telah dibuahi, maka ovum itu akan dilepaskan menuju ke ovarium untuk dilekatkan di ovarium tersebut, di dinding ovarium, karena di situ telah terindikasi dibuahi, dan di situ embrio melekat di ovarium. Dan apabila embrio itu telah melekat, maka timbullah plasenta yang nantinya digunakan untuk nutrisi janin tersebut. Nah, di dalam plasenta tersebut terdapat hormon HCG. Nah, hormon HCG ini sendiri juga tidak berperan itu saja. Hormon HCG ini juga berperan dalam menstimulasi adanya penciptaan dari hormon progesteron dan juga estrogen. Nah, hormon estrogen ini terjadi karena hormon HCG ini menstimulasi korpus luteum untuk menciptakan hormon progesteron yang nantinya berfungsi untuk melapisi dan juga mempertahankan uterus, sehingga uterus nanti lebih kuat dalam menjaga janin ketika berkembang sampai 9 bulan nanti. Dan juga hormon estrogen juga berfungsi dalam menstimulasi kelenjar-kelenjar yang ada di payudara ibu ketika nanti 9 bulan itu sudah keluar bayi, itu dapat digunakan untuk asupan nutrisi bayi tersebut. Nah, di sini kami telah melaksanakan semua prosedur yang telah kami lakukan di sini, dan semoga video kami ini bermanfaat untuk kalian bisa mengecek sendiri bulan kalian apakah kalian itu mengalami kehamilan ataupun mungkin, dan semoga kalian yang ingin melaksanakan KPR ini diinginkan bisa bahagia. Dan semoga bermanfaat video ini. Kami dari kelompok 2 undur diri. Dadah. Kelompok 2 tiada duanya. Bye bye.